Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya Indonesia bisa punya semangat kebangsaan seperti sekarang? Nah, itu semua nggak terjadi gitu aja loh. Momen penting ini dibentuk oleh visi dan keberanian beberapa orang kunci. Hari ini kita bakal kupas tuntas kisah 4 tokoh pelopor yang meletakkan fondasi kemerdekaan. Bukan dengan angkat senjata, tapi dengan ide, dengan sekolah, dan dengan organisasi politik. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget buat tahu dari mana semua informasi ini berasal. Semua yang akan kita obrolin hari ini sumbernya langsung dari catatan sejarah ini. Jadi, kita akan sama-sama membedah bagaimana setiap tokoh ini dengan caranya yang unik berkontribusi pada sebuah gerakan besar yang akhirnya mengubah nasib bangsa kita. Dan ini dia poin utamanya. Perjuangannya itu bergeser dari yang tadinya perlawanan fisik di berbagai daerah menjadi sebuah perjuangan ide yang terorganisir yang digerakkan oleh pendidikan dan politik. Inilah inti dari apa yang kita sebut sebagai era kebangkitan nasional. Oke, jadi begini alur cerita kita. Pertama, kita bakal lihat dulu panggungnya, era baru dengan cara perjuangan yang baru. Terus, kita akan lihat gimana cahaya pendidikan itu dinyalakan, khususnya untuk perempuan. Dari situ kita geser ke arena politik yang mulai memanas, dan terakhir kita simpulkan apa sih warisan abadi yang mereka tinggalkan untuk kita semua. Coba kita mundur ke awal abad ke-20. Di sini, medan perangnya mulai berubah. Perlawanan itu udah bukan cuma soal angkat senjata, tapi soal membangun organisasi. Perjuangan untuk merdeka sekarang disemai di ruang-ruang kelas dan di lembar-lembar surat kabar. Dan yang menarik, garda terdepan perjuangan gagasan ini justru dimulai dari arena yang mungkin gak terduga, pendidikan untuk perempuan. Kalian harus tahu, di masa itu memberikan akses ilmu bagi kaum Hawa itu adalah sebuah tindakan yang, revolusioner banget. Siapa sih yang nggak kenal kalimat legendaris ini? Ini tuh lebih dari sekedar judul buku. Ini adalah sebuah seruan, sebuah doa, sebuah harapan. Ini adalah inti dari visi seorang Raden Ajeng Kartini, sang pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Nah, coba perhatikan di sini. Ini yang bikin Kartini luar biasa. Dia dilarang keras oleh orang tuanya buat lanjut sekolah tinggi. Tapi apa dia menyerah? Enggak sama sekali. Dia justru mencuri ilmu dari buku-buku Eropa dan menuangkan semua pemikirannya lewat tulisan. Surat-suratnya ke Abendanon itu jadi semacam jendela yang membuka mata dunia tentang betapa pentingnya pendidikan bagi perempuan. Dia mengubah keterbatasan jadi kekuatan. Oke, kalau Kartini itu adalah percikan apinya, maka Dewi Sartika inilah yang membangun tungkunya biar apinya nggak padam dan bisa menghangatkan banyak orang. Dewi Sartika mengambil inspirasi yang digagas Kartini dan mengubahnya jadi sesuatu yang nyata, jadi lembaga yang manfaatnya bisa dirasakan langsung. Coba ingat-ingat tahun ini, 1904. Ini adalah momen krusial saat Dewi Sartika mengambil langkah yang sangat konkret. Ini bukan lagi sekedar ide atau wacana, tapi aksi nyata yang dampaknya terasa puluhan tahun kemudian. Lihat deh gimana idenya ini berkembang. Dimulai dari satu, sekolah istri, gagasannya menyebar luas dan dilembagakan. Jadi Dewi Sartika ini nggak cuma ngasih ikan, tapi dia membuat sistem kail dan pancingnya. Dia membangun fondasi pendidikan yang praktis buat perempuan, yang pada akhirnya menciptakan generasi baru yang jauh lebih cakap. Oke, dari ruang kelas perjuangannya naik level nih. Sekarang kita masuk ke arena politik. Pendidikan memang sudah meletakkan fondasinya, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya harus direbut juga di panggung politik. Coba deh lihat gimana perjalanan mereka ini saling bersinggungan. Di tahun 1912, mereka, Ki Hajar Dewantara dan Douwe Dekker, bareng-barang mendirikan Indische Partij. Tapi 10 tahun kemudian, Ki Hajar Dewantara memfokuskan energinya untuk membangun sistem pendidikannya sendiri. Dua jalur yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama persis, kemerdekaan. Kita semua kenal beliau sebagai Ki Hajar Dewantara, tapi nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Bagi beliau, pendidikan itu bukan cuma soal transfer ilmu pengetahuan, tapi sebuah alat untuk membebaskan jiwa sebuah bangsa dari belenggu penjajahan. Perhatikan deh, beliau ini punya peran ganda. Di satu sisi, beliau adalah seorang aktivis politik yang sangat berani. Tapi di sisi lain, warisan terbesarnya adalah Taman Siswa, sebuah sistem pendidikan yang sengaja dirancang untuk menanamkan rasa kebangsaan dan kemandirian, bukan untuk jadi pegawai pemerintah kolonial. Inilah kenapa beliau pantas disebut Bapak Pendidikan Nasional. Dan sekarang kita ketemu sama tokoh yang paling paradoks. Namanya Douwe Dekker, atau yang kita kenal juga sebagai Danurja Setiabudi. Coba bayangkan, seorang keturunan Belanda tapi justru memilih untuk berjuang mati-matian demi kemerdekaan Indonesia. Kehadirannya itu seolah meruntuhkan narasi superioritas kolonial dan jadi duri dalam daging bagi pemerintah Belanda sendiri. Peran Douwe Dekker ini krusial banget. Lewat Indische Partij dan korannya yang terkenal De Express, dia tanpa henti menyuarakan perlawanan.
Senjatanya adalah pena dan organisasi untuk mengguncang fondasi kekuasaan kolonial. Keberaniannya untuk melawan bangsanya sendiri demi sebuah keadilan, itu yang bikin dia jadi tokoh yang luar biasa. Jadi, setelah kita lihat perjuangan mereka satu persatu, apa sih benang merahnya? Ternyata dari ruang belajar perempuan sampai ke panggung politik yang panas, semua perjuangan ini saling nyambung loh. Pendidikan itu melahirkan kesadaran, dan kesadaran itulah yang mendorong adanya aksi politik. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Kartini memberikan inspirasi. Dewi Sartika membangun institusinya, Ki Hajar Dewantara menciptakan sistem edukasinya, dan Dues Dekker mengobarkan aktivisme politiknya. Mereka adalah 4 pilar yang menopang fondasi kebangkitan bangsa kita. 4 sosok luar biasa, berjuang di 2 arena utama, pendidikan dan politik. Mereka tidak pasrah menunggu perubahan datang, mereka yang menciptakan perubahan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Di medan perang gagasan kita hari ini, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari mereka untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik?